Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Reski Nugrahayanti dengan NIM L0612211013 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan dari mata kuliah Dasar-Dasar Pengelolaan Perikanan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Irmawati SPI MSI. Materi pertama yaitu pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, pengelolaan sumber daya perikanan itu sendiri adalah suatu kesatuan ilmu manajemen yang ditunjukkan untuk mengelola sumber daya ikan pada suatu kawasan agar populasi ikan tersebut tidak menjadi punah dalam rangka pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu populasi dan komunitas. Populasi adalah kumpulan individu yang jenisnya sama yang berada di tempat dan waktu tertentu. Sedangkan komunitas adalah kumpulan individu tertentu yang hidup di suatu wilayah yang saling berinteraksi di waktu tertentu dan saling mempengaruhi. Adapun tujuan dari pengelolaan sumber daya perikanan itu sendiri, yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari. Yang kedua, menjaga sumber daya perikanan tetap hidup, berkembang, dan dapat dimanfaatkan secara lestari. Dan yang terakhir, memelihara dan dapat memperbaiki ekosistem yang sesuai dengan kondisi awal habitat. Nah, ekosistem itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi kedua yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau yang disebut dengan WPP-RI. Merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ada beberapa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diantaranya yaitu WPP RI 571 yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. WPP RI 572 meliputi perairan Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. WPP RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Selanjutnya, materi tentang alga. Nah, alga itu sendiri ada yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal, dan ada pula yang multiseluler atau bersel banyak. Berdasarkan ukurannya, alga dibedakan atas mikroalga, yaitu alga yang berukuran kecil, dan makroalga, yaitu alga yang berukuran besar. Mikroalga atau mikrofita adalah alga mikroskopis yang meliputi fitoplankton dan alga renik lainnya, umumnya ditemukan di perairan tawar dan bahari, baik di kolam air maupun di sedimen. Makroalga di dasar laut dapat ditemukan di sepanjang pantai, mulai dari daerah pasang surut sampai di kedalaman sinar matahari dapat tembus. Di dalam dunia perdagangan, makroalga sering disebut rumput laut. Makroalga tidak memiliki akar, batang, dan daun, tetapi mereka memiliki talus. Terdapat 3 alga yang bernilai ekonomis tinggi, yaitu yang pertama agar-agar, yang kedua karagenan, dan yang ketiga alginat. Selanjutnya yaitu materi tentang gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Latin gastropoda, terdiri atas gaster yaitu perut dan pous kaki, jadi perut kaki. Gastropoda memiliki jumlah spesies yang banyak, yaitu sekitar 65.000 sampai 80.000, nomor 2 setelah insekta. Namun pada tahun 2017, gastropoda diketahui memiliki 721 famili, 245 telah punah dan saat ini tersisa 476 famili. Gastropoda biasa disebut dengan siput atau keong, merupakan kelas dari filum Mollusca yang paling berhasil mendiami berbagai habitat. Mereka dapat ditemukan di darat, perairan, tawar, dan yang paling terbanyak yaitu di laut. Selanjutnya yaitu Pelisipoda. Nama bivalvia pertama kali digunakan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758 merujuk kepada hewan yang memiliki cangkang 2 keping. Kata bivalvia berasal dari bahasa Latin bis yaitu 2 dan valvae yaitu daun pintu. Saat ini nama yang sering digunakan adalah Pelisipoda yang berarti kapak-kapak. Kebanyakan mereka hidup di laut, terutama di daerah litoral, beberapa di daerah intertidal dan air tawar. Beberapa jenis laut hidup pada kedalaman sampai 5.000 meter.
Pelecypoda tidak memiliki kepala dan satu-satunya moluska yang tidak memiliki radula atau bagian dari sistem pencernaan makanan. Jumlah total spesies Pelecypoda sekitar 9.200 termasuk dalam 1.260 genera dan 106 famili. Selanjutnya yaitu materi tentang Cephalopoda. Cephalopoda meliputi cumi-cumi, sotong, gurita, dan genggeng yang kesemuanya hidup di laut. Merupakan kelompok invertebrata yang dapat mencapai ukuran besar sekali. Gurita terbesar memiliki panjang tubuh sekitar 36 cm, tetapi tentakelnya mencapai panjang 5 meter. Tubuh Cephalopoda memanjang menurut sumbu dorsoventral dan tidak memiliki kaki. Cephalopoda dapat ditemukan di seluruh perairan laut. Habitat Cephalopoda meliputi daerah pasang surut hingga kedalaman lebih dari 5.000 meter. Selanjutnya yaitu materi tentang krustasea. Krustasea atau berasal dari kata krusta yaitu kulit keras atau kerak bahasa Romawi. Terdapat sekitar 40.000 spesies meliputi jenis udang mantis, udang penait, kepiting, rajungan, dan lobster. Berukuran 0,1 mm sampai 60 cm. Bentuk tubuh panjang sampai bulat, sebagian besar hidup di laut, 13% di air tawar dan 3% di darat. Udang laut yang terdapat di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu udang windu, udang putih, udang api-api, dan udang cendana. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani yaitu echinos, yaitu duri, dermis, kulit. Jadi Echinodermata kelompok hewan yang kulitnya berduri. Echinodermata meliputi kelas Asteroideae bintang laut, kelas bintang ular, dan kelas landak laut atau bulu babi. Adapun Echinodermata yang dapat dimakan yaitu bulu babi dan teripang. Ciri-ciri umum Echinodermata adalah 1. Bersifat radial simetris, memiliki 5 bagian pada hewan dewasa larva, bersifat bilateral simetris. Yang kedua, sebagian besar organ mempunyai cilia, tidak memiliki kepala dan otak, tidak bersegmen. Yang ketiga, tubuh ditutupi oleh epidermis yang halus dan sering memiliki duri-duri kapur yang halus. Yang keempat, memiliki kaki ambulakral atau kaki tabung. Selanjutnya yaitu kelas Holothuriidae, dikenal dengan nama teripang atau mentimun laut. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki lengan, letak mulut berlawanan arah dengan anus, teripang berbaring dengan sisi permukaan ventral yang disusun oleh 3 ambulacral area yang disebut shoal. Kaki atau podia pada daerah ini mempunyai alat penghisap yang berfungsi sebagai alat pergerakan. Pada permukaan dorsal terdapat 2 ambulacral area di mana podia mengalami reduksi. Podia tersebar secara acak di permukaan tubuh. Podia yang tidak mempunyai alat penghisap disebut papillae. Nah, itulah ke-8 materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.